Hari ini saya penuhi panggilan dari owner pemilik mobil Avanza 2012 1300 cc manual, yang pada saat semalam nelpon itu katanya dalam perjalanan bawa anak-anak untuk main gitu kan, mungkin ke mall atau ke taman. Dalam perjalanannya itu lampu indikator aki di speedometer itu nyala. Padahal kan sejatinya kan kalau kunci kontak on dia nyala, tapi kalau mesin sudah di starter dan mesin running itu lampunya harusnya mati, itu lampu indikator aki itu. Nah, si owner ini agak-agak cemas cemas dan nggak tahu ini kenapa nyala gitu kan. Ngakunya subscriber saya dan selalu nontonin konten saya sih, ngakunya gitu. Makanya terpikir buat nelpon saya nih, nelpon ya minta pendapat mungkin tindakan darurat yang harus dilakukan lah, karena kejadiannya malam jam 19 mungkin semalam. Kan repot kalau baterai sewak bisa didorong kalau mobil manual. Nah, ini perkaranya bukan baterai, tapi yang mengisi tegangan listrik ke baterai ini yang masalah. Jadi dalam panggilan itu saya coba gali informasi sedikit tentang spek mobil tadi yang udah saya sebutkan, Avanza 2012 1300 cc manual. Selain itu juga saya tanya nih kilometer kendaraan. Lupa. Kemarin semalam dia bilang berapa ya? 150-an ribu kah? 160-an ribu kilometer gitu. Udah dapat nih 2 informasi. Kemudian saya tanya lagi, sebelumnya ini ada masang audio dengan beban berlebih kah? Atau ada masang lampu-lampu dan aksesoris dengan beban berlebih kah? Atau pernah terjadi sesuatu hal teknis di luar dugaan kah? Dari si pemilik mobil bilang enggak. Ya udah, karena tadi balik lagi, karena memang keadaan darurat, saya minta ownernya ini nepi nyari parkiran aman. Kemudian mesinnya dibiarkan running. Saya minta bukan, bahasanya kurang elok kalau saya suruh. Saya minta cari besi seperti kunci roda gitu atau kayu buat ngegetok ini nih. Ngegetok bagian sini nih. Ini kan yang lebih tebel lah. Daging alternatornya itu kan tebel tuh. Nah, itu. Nah, ini daging ini kan agak tebel nih kan. Kalau digetok sedikit, getok softly, pakai kunci roda ke atau besi apa ke, softly sambil mesin running. Kalau belum pernah kejadian sebelumnya indikator aki nyala, belum pernah, biasanya tertolong digetok bagian situ. Karena waktu di pembicaraan itu katanya panbelnya aman. Owner udah ngecek sendiri, panbelnya ndak putus. Ndak putus berarti ya udahlah, darurat nih, getok deh. Setelah digetok, padam, mati itu lampu indikator aki. Makanya yang punya mobil saya sarankan untuk ya udahlah, balik kanan lah. Repot kalau nanti berulang di luar, kalau
sudah sampai rumah kan aman, mau berulang mau apa kan aman. Kalau di luar kan repot. Balik kanan, ownernya setuju. Hari ini saya diminta datang untuk ngecek. Ya benar, mobil tidak pernah terjadi sesuatu hal eksternal. Dalam pembicaraan telepon itu, selain spek mobil, saya tanya apakah sorenya ada nyuci kendaraan, nyuci mesin. Dia bilang enggak, karena kan bukan tidak mungkin nyuci mesin, air masuk ke situ kan. Kalau dicuci dengan yang tidak kompeten. Nah, dapatlah kesimpulan bahwa ini masa pakai. Karena tadi tahun 2012 sudah 12 tahun. Kilometer sudah 150-an ribu. Artinya rusaknya dinamo cas ini karena masa pakai. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya-tanya, kok main tembak langsung ke alternator, nggak ngecek di fuse, nggak ngecek di tegangan baterai pakai alat ukur? Karena saya mikirnya itu, digetok padam, kan gitu. Kalau digetok tidak padam, atau begini analoginya. Kalau fuse-nya putus, fuse pengisian ini putus di dalam fuse box ini, atau di dalam fuse box yang di bawah setir putus, atau kabelnya ada yang keropos atau lepas gini, kalau digetok sampai pecah pun alternator ini dia tidak akan padam lampunya. Analoginya kan gitu. Tapi pada kenyataannya digetok sembuh. Makanya saya langsung tembak, ayo udah. Ketika ditelepon suruh kunjung ke rumah, ya udahlah, nggak usah ribet panjang lebar. Tapi saya bilang servis dinamo cas. Mungkin kawan-kawan juga nanya nih, selain kerusakan ini, penyebab kerusakan lain dinamo casnya apa aja? Ya macam-macam. Penyebab kerusakan dinamo cas tadi, kalau yang normal itu kan masa pakai dari tahun 2012 sampai 2024, udah 12 tahun. Kilometer 150 ribuan. Saya asumsikan lah, ini unit capek. Nah, kemudian tadi saya lanjut nih, kalau penyebab lain selain yang pemakaian normal, pemakaian tidak normal. Nah, ini penting nih. Pemakaian tidak normal yang saya maksud nih begini loh. Diabaikan sesuatu hal untuk mendapatkan sesuatu hal, mengejar sesuatu hal. Dalam arti begini, untuk tujuan tertentu. Misal begini, penambahan sound system untuk katakan kontes, penambahan lighting untuk kontes. Itu saya pernah tuh ketemu unit mobil pakai 2 aki, 2 baterai. Nah kan capek dinamo casnya, meskipun belum 12 tahun, meskipun belum 150.000 kilometer, tapi sejatinya satu aki dipaksa 2 aki yang harus diisi oleh alternator. Ya udah pasti alternatornya capek. Itu. Ini tadi yang saya bilang abai untuk sesuatu hal. Ada juga nih, saya pernah ketemu, tapi untuk kendaraan proyek yang di lokasi proyeknya tidak tersedia sumber daya listrik yang maksimal. Jadi ditambahin aki juga, akinya jadi 2 untuk penerangan, lighting, kejar kebut lembur kerjaan malam. Nah, ini kan juga membebani alternator. Itu loh yang saya maksud tadi, abai untuk sesuatu tertentu. Ya, mereka sudah tahu sih konsekuensinya kalau kayak gitu kan. Mereka udah sadar sepenuh hati konsekuensinya, ininya kemakan alternatornya ini. Tadi penambahan aki untuk lighting, untuk sound ada juga nih. Tapi jarang sih untuk kendaraan Avanza, Xenia atau apa gitu, jarang terjadi. Yang paling sering saya ketemu tuh van, mobil van atau box untuk distribusi makanan beku atau obat-obatan yang harus still cool, atau es krim. Nah itu kan harus selalu dingin tuh. Atau komponen elektronik yang sedang aktif di mobil pakai aki tambahan, pakai juga pendingin. AC-nya nih di double. Saya pernah ketemu AC-nya di double. Jadi di sini ini kompresor AC-nya 1, sama dia ditambahin 1 lagi kompresor, tambahin evaporator, tambahin aki. Tapi tidak terjadi di mobil penumpang seperti ini. Yang saya lihat waktu itu di mobil box, mobil van, untuk yang satunya untuk distribusi makanan beku, sebut sosis, nugget,
dan teman-teman. Satunya saya ketemu untuk es krim, ya sering lah kawan-kawan lihat mobil-mobil distribusi es krim kan, butuh dingin kan. Ada juga tuh medis dan perangkat elektronik yang sedang aktif di dalam mobil, yang harus selalu aktif dan harus selalu dingin. Saya pernah ketemu itu di mobil van, katakan Grand Max minibus van atau Luxio. Saya pernah ketemu itu. Nah ini kan artinya abai sesuatu untuk mengejar sesuatu. Ini tadi pemakaian tidak normal. Faktor kedua tadi nih. Faktor selanjutnya eksternal. Faktor kerusakan dinamo cas yang ketiga ini kalau versi saya katakan begini. Masuk ke pencucian mobil. Di situ sebenarnya tidak melayani cuci mesin, tapi pemilik mobil kekeh pengen minta ruang mesinnya bersih, sementara tenaga cucinya tidak kompeten. Nah, kesemprot lah nih, lumayan nozzle pencucian mobil itu kesemprot, ya rusak, dicuci oleh tenaga yang tidak kompeten. Itu pernah kejadian. Pernah juga ini bahkan udah saya upload di channel YouTube saya. Unit mobil L300 pasang single din karena pengen dengar suara-suara musik kali ya supirnya. Pasang single din dipasang oleh orang yang tidak kompeten. Yang mana pemasangan single din atau head unit tersebut tidak dengan cara yang seharusnya. Dia berpikir casing besinya dari single din itu sudah bagian dari ground. Dia tidak menyambungkan kabel ground itu. Kan di head unit soket kabel itu tersedia kabel ground, tapi sama instalatirnya tidak dipasang ke ground. Itu konslet. Ternyata head unit tambahan yang dipasang di L300 oleh tenaga yang entah itu abai, entah itu tidak kompeten. Itu tadi faktor eksternal, akhirnya short gitu kan. Faktor selanjutnya penyebab kerusakan dinamo cas ini, kembali lagi ini menurut saya kan, accident, kecelakaan, tabrakan, ini kejedot tunggul atau ada objek yang masuk, pokoknya kecelakaan lah. Atau sedang ngerjain bagian lain, ininya kesiram bensin, katakan nyuci bagian atas bawah kesiram bensin. Nah ini juga nih, ini juga kadang kuras air radiator, buang sisa gelembung udara dalam sistem radiator, sistem pendingin kan lewat sini. Kalau saya sejatinya selalu saya alihkan pakai benda apa gitu biar ndak netes ke sini. Itu tadi faktor, saya masukin faktor accident, tabrakan, terkena sesuatu, tindakan teknis, ya bersih-bersih, kuras air radiator. Nah ini faktor yang terakhir nih. Faktor yang terakhir tuh force major. Force major ini kan apa ya bahasa mudanya? Force major ini bencana alam dan huru hara yang tidak diduga-duga. Pokoknya di luar prediksi banget lah. Kayak banjir bandang yang barusan terjadi di negeri timur sana itu kan, Arab atau Dubai itu. Nah itu kan banjir bandang di luar dugaan itu. Ini faktor terakhir tadi, ini force major, bencana alam, huru hara ini ya demonstrator yang norak, ngancur-ngancurin kendaraan. Nah itu kan bagian dari force major. Faktor rusaknya dinamo cas. Yang kelima tadi, yang terakhir force major. Ini versi saya. Pandangan ini tidak bersifat final, tidak bersifat mengikat, karena ini berdasarkan pengalaman doang, persepsi saya. Kalau kawan-kawan punya pengalaman lain, ceritakan di kolom komentar. Lumayan buat wawasan saya dan kawan-kawan yang lain untuk jadikan bahan referensi menganalisa faktor kerusakan dari dinamo cas ini ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Selanjutnya saya mau lanjut bongkar nih, mau diantar ke tukang servis karena saya ndak kompeten mau servis. Sebelum lanjut proses ngelepas dinamo cas atau alternator, pastikan semua pintu
terkunci dengan rapat, kacanya juga naik, takutnya nyamuk. Kenapa harus terkunci? Bisa terkunci karena kita nggak tahu ini dinamonya bakalan selesai dalam sehari atau butuh waktu yang tidak terselesaikan dalam sehari kan. Kalau praktek teknisnya itu kan mengantisipasi, bahkan kemungkinan terkecil sekalipun harus diantisipasi. Diantaranya yaitu kalau ternyata tidak selesai dalam sehari kan, kaca sudah naik dengan rapat, pintu juga sudah terkunci dengan, selain pastikan dia terkunci, pastikan juga ini bisa dibuka. Jangan bisa terkunci tidak bisa dibuka manual. Nah ini kan bisa. Hal pertama yang dilakukan sebelum lanjut ngelepas alternator itu yang mau diservis, ini yang paling penting, yang menjadi catatan dan selalu saya garis bawahi, terminal minus aki ini harus dilepas. Ini harus dilepas nih, mengantisipasi terjadi percikan, terjadi short, karena di sini ada kabel plus ini. Ini plus aki yang dihubungkan melalui fusible link. Kalau waktu buka mur di sini ada mur 10, kemudian nyentuh ke ground begini, dia short, terjadi percikan, crash, nanti kaget. Mendingan minus akinya dicabut begini, cari aman. Belum lagi nanti kesenggol tangan segala macam. Cabut, singkirin sejauh mungkin. Sebelum mulai langkah-langkah untuk buka ngelepas dinamo cas ini, kalau saya pribadi membiasakan diri selalu berikan tanda sebelum dibuka. Ini adjuster, saya kasih tanda di sini nih. Ini garis ini saya ketok pakai obeng. Obeng yang boleh diketok bagian buntutnya, ketok begini. Saya ketok begini. Nih. Nah, ini saya ketok sejajar dengan ini. Jadi nanti apabila pekerjaan selesai dan tidak mengganti drive bell karena masih layak, maka setelan ini kembali ke posisi asal. Tidak ngubah-ngubah, tidak semakin kenceng, tidak semakin kendor. Dengan catatan sih, dengan catatan seperti apa? Katakan kalau ownernya bilang, oh bang sekalian nih, kalau pagi bunyi berdecit atau kalau dingin lama lebih dari 4 jam tidak dipakai bunyi berdecit. Nah itu catatan yang saya maksud. Berarti kita tinggal kencengin dari tanda di awal sini, ininya maju ke arah sini, ngelewatin tanda gitu sih. Kalau saya selalu membiasakan diri seperti itu. Ya, tinggal lanjut buka baut-bautnya, soket-soketnya kan. Langkah berikutnya adalah buka terminal outputnya alternator yang ke plus aki melalui fusible link. Itu murnya, natnya ukuran 10. Nih, kuncinya 10 mm. Nih, kalau minus akinya tadi sudah dicabut, shotnya aman, jadi ndak short ini ya. Makanya wanti-wanti harus cabut kabel aki minimal yang negatif. Oke, lanjut buka. Setelah buka kayak gini, meskipun sudah cabut aki, untuk mengantisipasi kemungkinan katakan owner mobil perlu ngambil CD atau apa yang harus pasang aki, dia kan tidak paham bahwa kita ini nyabut kabel ini nih. Untuk mengantisipasinya kita tutup lagi nih yok nih, jadi meskipun dia tersentuh ke ground nanti aman ya. Jangan lupa nih, namanya mengantisipasi kan, tidak tahu kebutuhan pemilik mobil kan, atau sekedar harus geser mobil sedikit, nyalakan, tidak tahu lah, pokoknya kemungkinan terburuk. Selanjutnya tinggal cabut soket ini, soket alternator. Ini lidah, di sini ada lidah nih, kalau kita tekan dia naik tuh lidahnya, kelihatan. Tekan. Nah itu lidahnya itu ini. Nah kalau ini kita pencet pakai jempol, nah ini tuh naik lidahnya, baru dicabut.
ada beberapa yang udah bertahun-tahun tidak pernah dilepas, susah nih. Caranya itu setelah dipencet, dorong dulu ke depan, baru tarik lagi ke belakang begini. Nah, kan jadi mudah kan. Kadang ada mobil yang udah bertahun-tahun tidak pernah ngalami trouble tuh, saya yakin pasti susah nyabutnya ini. Ini kunci yang dipakai buat ngendorin baut 14 di bawah, buat buka baut 14 di bawah. Kalau saya pakai kunci sok, mata sok ukuran 14 mili dengan gagang L begini. Karena kecenderungan kalau yang pakai ratchet mepet ke puli, susah gerak. Kalau pakai ring atau ring pas 14 juga sama, mepet ke puli, susah gerak. Jadi lebih enak yang pakai gagang L. Kalaupun pakai ratchet atau yang sliding, kalau bisa pakai sambungan tanggung, kan ada tuh sambungan sok yang tanggung cuman 5 cm. Kalau ini kebetulan saya punya yang gagang L kayak begini. Nah, untuk ngendorin ininya kawan-kawan cukup putar baut adjusternya ini, lawan arah jarum jam gini, dia udah ngendor tuh. Putar sampai dapat kendor, baru bisa dibuka ini drive belnya ini. Tuh tinggal putar ke sini, udah ngendor ini. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal buka drive bell ini, fan bell atau kawan-kawan biasa bilang V-bell gitu, kalau saya bilangnya drive bell. Ini tinggal dibuka. Nanti waktu dibuka, setelah dibuka jangan lupa diperiksa sekalian, barangkali retak atau sobek ini ketika saya tekuk begini. Nah, itu tidak retak, tidak pecah, berarti drive bellnya masih oke, masih boleh dilanjutkan pasang nanti setelah perbaiki dinamo cas, perbaiki alternator. Drive bellnya ini tidak perlu kita ganti. Kalau memang kawan-kawan ketemu yang udah retak, mendingan diganti biar enggak kerja 2 kali. Langkah selanjutnya adalah buka adjuster ini dilepas, batang adjuster ini dilepas. Ini baut 12, ini juga baut 12. Kalau adjuster atau penyetel ini tidak dilepas, alternatornya susah mau diangkat ke atas. Ke bawah mungkin agak susah juga, kena cover, kena selang. Saya lebih memilih mengeluarkan alternatornya ini dari atas sini. Jadi mendingan buka adjuster ini, tidak susah, tinggal buka baut 12 ini, kemudian buka ini 12 juga. Ini alasan kenapa kalau setiap kerjaan alternator atau dinamo starter harus cabut salah satu kabel aki ini. Ini dicontohin nih, kalau kita tidak cabut kabel aki, terus ada kesenggol tuh kabel plusnya, outputnya ini kabel plus yang ngelewatin fusible link, kemudian nanti dimasukkan ke aki setrumnya ini. Kalau kita ndak cabut minus aki, contohnya kayak gini, kalau dia kena ke ground tuh, kalau dia kena ke ground langsung tuh. Ini saya contohin, saya sambung pakai kabel kecil tuh, isi serabut kabel, makanya harus cabut minus aki. Kalau ini minus akinya dicabut, aman. Cabut nih, ini mau kesentuh bagaimanapun dia tidak akan ngecerit nih, nyentuh ke ground mesinnya dia ndak akan ngecerit. Nah tuh alasannya tuh. Jadi setiap kerjaan dinamo starter atau dinamo cas, minus aki harus dilepas dulu, antisipasi kesenggol tangan kabel plus itu. Informasi dari tukang servisnya, arang yang diganti sama ngebubut kolektor. Ini buat kawan-kawan yang pengen bongkar terus
servis sendiri nih dinamo cas ini. Kan bingung tuh berapa baut yang dibuka, baut mana aja yang dibuka. Ini penampakan dinamo yang udah dibuka nih. Nah, ini baut ini paling bawah, ukurannya 14. Ini posisi baut ini kalau nanti terpasang dia paling bawah, ukurannya nih pakai kunci 14. Saya di sini pakai sok nih, kunci sok 14 mm tuh. Di sini di belakang tidak perlu ditahan karena memang ini ada kuku penahan. Nah, ini kuku ini kalau buka paling ikut sebentar ke sini, habis itu nahan. Kalau ngunci juga gitu, ikut muter dikit kemudian nahan. Jadi cuman butuh satu kunci 14. Saya pakainya sok 14. Sebelum pasang biasakan pakai cerbi untuk mengantisipasi di kemudian hari ada kerjaan mau buka dinamo cas lagi. Kalau saya pribadi selalu mengantisipasi ini, saya kasih cerbi biar mudah dibuka. Kayak kemarin waktu mau buka ini, aduhai, keras banget. Baut yang saya bilang yang paling bawah 14, ukuran kuncinya harus, bukan harus, ada baiknya dikasih cerbi. Posisinya nanti di sini nih, posisinya di sini begini. Ini dinamo cas begini ya. Saya coba pasang sekarang. Cara pasangnya ini, yang dua ini di bawah ketemu tadi baut panjang, yang ini di atas. Oke, saya pasang. Waktu mengeluarkan atau waktu masukkan ini alternator, hati-hati kebentur sama sensor ini nih. Jadi ujuk-ujuk memperbaiki alternator malah nambah kerjaan ini, ganti sensor ini. Ini di bawah begini tadi seperti yang saya bilang, masuk. Bautnya kan ini besar nih, lubangnya presisi. Buat memastikan lubangnya udah center belum antara lubang alternator dengan lubang bracket di mesin, saya pakai obeng. Saya coba pakai obeng dulu begini buat meluruskan lubang. Nah, ini udah masuk nih. Sekarang kita coba pakai baut. Bautnya, atau kalau kawan-kawan pengen lihat posisinya di bawah, saya coba, mudah-mudahan kualitas videonya dapat. Nah, ini posisinya di bawah sini ya. Kita lihat lubangnya juga. Tuh lubangnya tuh kan, kelihatan kan? Nah, itu lubang baut 14. Oke, lanjut saya pasang. Karena udah masuk satu sisi bagian depan, tertolong, tinggal di main-mainin ya. Mainin dikit. Kadang juga saya bantu ketok. Nah, kalau kedengaran bunyi keras gitu, stop. Cari lagi celahnya nih. Oh, udah masuk ya. Ini ya. Tinggal saya pasang mur yang saya maksud tadi, yang kita ndak perlu nahan pakai kunci di sisi belakang karena murnya ada kuku. Ini kukunya nih, ndak perlu repot. Posisinya di belakang sini. Ini penampakan baut 14 setelah terpasang dari sisi depan. Nah, ini kan puli 14. Ini adalah penampakan mur dari sisi belakang yang saya bilang kukunya punya penahan sendiri ini. Nah, tuh. Dan ini murnya, makanya kalau kita buka atau kita ngunci
kuku yang ini sudah otomatis nahan, tidak perlu pakai 2 kunci, cukup 1 kunci 14 di depan. Langkah selanjutnya adalah pasang adjuster atau penyetel ke mesin. Sini dia. Nah, ini bautnya, ini baut 12 nih, pakai kunci 12 buat buka atau buat pasang. Adjuster, tapi ini bukan adjusternya, ini yang diikat ke badan mesin, yang dipasang di badan mesin. Nah, itu kan badan mesin tuh kan badan mesin. Nanti ini adjuster kan ketemu sama ini nih, ketemu sama ini. Gini dia di sini ada baut lagi, pastikan ini arahnya benar. Ini salah, ini kebalik, ini benar. Yang agak daging yang agak panjang ini ke atas ya, sementara dari lubang ke sininya pendek, jaraknya itu ke bawah. Atau mudahnya kalau salah dia tidak akan bisa kepasang. Sama baut yang dipakai juga baut 12. Yang di sini jangan dikencengin dulu tadi waktu masang, jadi ini bisa main. Maksudnya begini, kalau lubangnya tidak pas tuh ini masih bisa nih, masih bisa menyesuaikan tuh. Kalau di sini udah kenceng duluan susah. Tadi saya cuman cantum dulu, baru pasang ini. Langkah selanjutnya adalah masang drive bell. Ada orang bilang fan bell, V-bell. Kalau saya lebih, kecenderungan saya itu lebih enak bilangnya ini drive bell, sabuk penggerak. Sebelum masang pastikan di puli-puli yang lain sudah terpasang dengan benar, gigi-giginya pastikan udah terpasang dengan benar. Puli bawah juga nih, puli utama diraba pakai tangan, kemudian dipasang. Yang bisa dikoreksi pakai mata ya pakai mata, ini kan sesuai jalurnya, ini sesuai jalurnya. Yang sana sesuai jalurnya, AC, puli pembantu sesuai jalurnya. Kalau puli utama ndak bisa kelihatan mata, cukup diraba pakai tangan begini. Nah, ini udah oke. Tuh, kelihatan sudah rapi nih masuknya di puli utama drive bellnya. Tinggal kencenginnya ndak kayak mobil jadul yang harus dicungkil pakai tuas atau linggis. Ini cukup dikencengin begini, putar searah jarum jam, dia kenceng nih. Tuh. Kalau tidak ganti drive bell ini setelan kekencangan drive bellnya ini dikembalikan ke tanda semula saat kita sebelum bongkar yang sudah kita tandain tadi. Ini tandanya dikembaliin ke posisi semula, jadi ndak ada perubahan kekencangan drive bellnya itu. Balik lagi sih, kalau ada kawan-kawan ada kasus yang sebelumnya juga memang udah bunyi drive bellnya, bisa dimajukan dari tanda semula, tanda awal. Kalau ini tadi karena tidak ada keluhan bunyi berdecit waktu dingin, waktu pagi, saya kembaliin posisi setelan di posisi awal yang udah dikasih tanda. Ini tanda yang saya bikin sebelum dibuka nih kan, tandanya nih saya ketok. Ketoknya harus pakai obeng yang boleh diketok buntutnya di bagian sini, bebas sih. Kalau saya mudah di bagian sini sejajar dengan ini, dengan besi ini. Kenapa ketok, kenapa ndak dicoret spidol ya, takut kehapus kalau spidol atau kapur. Kalau di sini kan ndak akan kapus, kesenggol tangan ndak akan kapus.
Kembaliin tadi udah selesai, kembaliin, kencengin. Adjusternya dikencengin. Di sini dikencengin ya ke blok mesin. Ini tadi udah cukup tapi harus ditambah 15 menit jarum jam segini sebagai pengunci. Oke, sip. Setelah ini selesai, ini udah kenceng, ini udah kenceng, ini udah kenceng, tinggal ingin 14 yang bawah di sini. Selanjutnya tinggal pasang soket. Ini tempat soketnya. Waduh, kena tangan. Ini tempat soketnya. Yang di alternator. Soketnya kemarin saya singkirin. Ini soketnya nih. Nah, ini soket alternator. Posisinya juga tidak akan ketukar, dia unik. Tidak akan ketukar. Kalau salah tidak akan bisa terpasang. Ini pasang soketnya begini. Tekan sampai terdengar bunyi klik. Nah, ini yang kadang sepele tapi mematikan kalau tidak kedengaran bunyi klik. Waduh. Selanjutnya pasang kabel plus output sumber daya, output hasil tegangan setroman pengisian. Output ke plus aki, tapi tidak langsung ke plus, ngelewatin fusible link. Tinggal pasang. Langkah terakhir adalah pasang kabel minus aki. Ini normalnya mobil, khususnya untuk bagian pengecasan, normalnya adalah ketika on dia lampu akinya nyala. Tuh, normalnya mobil lampu akinya nyala. Nah, itu kan kelihatan. Tapi ketika kita starter, dia harus mati. Termasuk lampu indikator oli juga harus mati, harus padam. Lampu aki juga harus padam. Tuh, normalnya kendaraan harusnya seperti ini. Dengan RPM hampir 1000. Yang dikeluhkan owner sudah beres, saya bantu ya, bukan saya cuman bantu ngelepasin dinamo cas, bantu pasang. Ownernya ngantar sendiri ke tukang servis ya. Ini tadi dinamo semua udah beres terpasang, baut, soket, kabel, termasuk kabel-kabel aki semua udah terpasang dengan rapi, dengan kokoh. Saya pengen enggak dengan kata-kata saya pengen dengan alat yang valid. Nah, kalau meraba-raba kan kurang elok. Saya dengan alat ukur, dan enggak cukup satu alat ukur, saya pengen dengan 3 alat ukur. Ini AVO analog nih, kadang kawan juga ada yang bilang pakai AVO analog. Ini yang digital 12 kan, makanya agak susah kan. Si A bilang pakai alat ini cukup, si B bilang pakai alat itu cukup. Saya pakai 3 alat selain multitester digital, multitester analog. Ini baterai tester merek Autul. Fiturnya macam-macam nih, buat kondisi aki, beban cranking, kemudian nanti grafik pengisian alternator, grafik pengisian dinamo cas nanti juga bisa ditampilkan. Yang paling pertama pengen saya cek nih aki dulu nih. Jadi udah, ini 12, yang sini operasi dikit 14 lebih tuh. Ya, bener ya cara saya baca ya, 14 lebih itu ya. Nah, kan? Ini di skala 50 kan. gimana
10, 11, 12, 13, 14 lebih kan tuh, 15 malahan. Makanya, nah, kita lanjut pakai alat ini, baterai tester nih, supaya hasilnya maksimal nih. Tuh autul, cara pakainya tuh press any key, pencet sembarang tombol. Nah di sini banyak fitur nih, kelihatan enggak? Baterai tester, kelihatan tulisannya kan? Saya dekatin, nah tuh cranking test, di sini charging test, load test. Load test ini dengan beban maksudnya nyalakan AC, nyalakan lampu utama, nyalakan audio. Kalau audionya udah di upgrade, nyalakan wiper tanpa hujan dengan kaca kering. Versi saya tuh sayang karet wiper. Jadi load tester ini paling saya pakai lampu utama dengan AC. Sini pengaturan bahasa, kemudian sini lanjut tadi saya mau masuk ke menu baterai tester. Ini akinya aki basah. Di sini ada pilihan regular flooded. Ini artinya aki standar berair, bukan berdarah sih ya. Yang kedua kan, pilihan kedua kan ini maintenance free nih, yang gel nih kan. Kita langsung tekan tengah nih. High voltage nih karena mungkin sebelum dilepas akinya ini kendaraan sempat jalan yang tidak banyak memakai konsumsi listrik, makanya terisi maksimal di aki, nyimpen. Di sini kebacanya masih high voltage and stop open lamp. Artinya untuk nyedot dikit saya skip ya, ini saya skip, tekan enter. Di sini tinggal milih nih, saya pilih yang produksi Jepang ini, pencet enter. Nah itu tinggal pilih spek aki itu. Kalau di sini sih fisik akinya ini NS60 nih, besar. Coba kita cari, sesuaikan NS60, geser ke kanan. Ini NS60. S itu menandakan dia terminalnya, kepala akinya ini besar. Kalau sementara ini tidak ada di alat, tidak ada untuk yang tidak S, sama aja lah, yang penting ampernya sama untuk aki ini. Kita pilih. Nah di sini langsung tampil hasil resume, hasil pengukuran versi alat, bukan versi saya yang ngoceh. Ini versi alat. Alatnya sudah tervalidasi, sudah teruji. Tegangannya 12. Ya ini benar. Ini benar 12. Tapi tidak menampilkan koma. Kalau di sini ditampilkan detil nih, 12,86. Sementara alat ukur yang analog 15. Kan gimana? Setuju enggak kawan-kawan? Jangan pernah percaya satu alat ukur. Setuju enggak? Kita sepakati dulu. Pakai 2 atau 3 alat ukur. Ini dunia akademi selalu seperti itu. Oh, kayak orang akademisi saya, tapi memang harus begitulah. Tegangan 12,86. Baterai energinya 100%. Mantap kan? Baterai energi 100%. Lifetime-nya 100%. Makanya dapat resultnya good ya. Ini kita print. Wow, canggih toh alat saya toh, bisa ngeprint. Tuh, ngeprint. Nih kan tampil nih. Bener toh? Oke ya, lanjut kita ngetes cranking testnya, beban starter. Proses ngetes beban starter ini saya minta bantu sama owner ini buat starter mobil ini. Kita back dulu, masuk menu cranking test yang ini ya. Kita geser, kita enter. Nah ini dia bilang tuh kan apa ya tuh, aduh silau
please start the engine and wait 15 second. Minta tolong sama owner buat start the engine. Di sini masih 12, di sini masih 15, di sini belum. Baca kita view-nya dari yang agak jauh dikit. Kayak gini. Tuh, alat ukur yang ini tadi turunnya menjadi 11. Kalau yang ini saya tidak perhatikan. Di sini, nah ini, di sini lagi-lagi alat ini yang bantu. Bukan saya yang ngoceh, tapi alatnya menampilkan data. Tuh, current voltage-nya 14, minimum voltage-nya 1120. Terus yang paling bawah minimum value-nya 9,6. Di sini ditampilkan result-nya, hasil resumnya, result-nya oke ya, teman-teman ya. Beban cranking sudah didapat oke untuk mobil ini. Sekarang kita print juga ini. Canggih kan teman-teman, bisa ngeprint loh tuh ya. Kita cabut, ini ambil, ya kita kumpulin data-data pengukuran. Sekarang tuh 13, di sini malah lebih dari 15 tuh. Lanjut kita masuk ke charging test, sekalian menguji tadi nih hasil reparasi dinamo cas, hasil servisan tadi nih. Kita tes pakai alat ini juga nih. Oke ya, kita geser ke samping, ke bawah, kita enter. Dia suruh wait until 15 second. Pada kenyataannya kan saya ngoceh aja udah lebih dari 15 detik. Saya langsung oke kan di sini. Buset tuh loh. Bukan saya yang ngomong, ini resume data-data yang diperoleh oleh alat ini. Menghasilkan result bahwasanya tegangan baterainya 14, sekarang mesin sedang running. Kemudian minimum voltage-nya 14. Terus lagi maksimum voltage-nya 1403, artinya selama masa pengecasan ini ngisi kenapa tidak banyak dari 14,8 lebih gitu, karena memang tadi hasil result baterainya oke. Mobil sedang tidak menggunakan beban kelistrikan, lampu, audio, AC, makanya di sini tertahan di angka ini, makanya di sini. Kalau akinya sedang kosong, sedikit tegangan, sedang pakai beban listrik, AC atau lampu, bisa jadi di sini current voltage-nya, ring pengisiannya lebih dari 14,05 tuh. Kemarin juga kawan ada yang nanya di video saya yang nangani L300, Mas gimana kalau mobil saya sebelumnya ndak ngecas, kemudian servis dinamo cas, setelah diservis tegangan output dinamo cas jadi 15 volt, aman atau tidak? Pertanyaan itu dikeluarkan ke saya. Kalau di sini dari grafik range-nya 10 sampai 20. Yang bisa saya jawab begini, kalau beban direct seperti dinamo starter itu beban direct, dinamo wiper itu beban direct yang motorized, sifatnya motorized. Dinamo starter, dinamo wiper, dinamo air wiper, dinamo kipas radiator itu beban direct. Saya rasa dijejalin pakai 15 volt dia masih safe, masih aman. Tapi yang menjadi
pertanyaan kita bersama-sama, mobil yang sekarang orang bilang sudah ECU, sudah injeksi, sudah common rail, itu kan dilengkapi dengan electronic control unit, ECU, atau yang paling mudah disebut komputer. Komputer itu bekerja dengan tegangan tetap. Komponen di dalam itu VCC 5 DC volt. Memang difilter 12 masuk, difilter, diturunkan, step down jadi VCC, voltage constant circuit 5 volt. Itu komponen elektronika. Oke lah, di situ mungkin dilengkapi dengan filter tegangan. Tapi yang jadi perkara, apakah alat-alat tambahan lain seperti head unit audio itu kan sekarang udah banyak yang Android TV di dalam unit mobil ini kan. Apakah itu sanggup dengan tegangan 15 volt? Saya tidak berani menjawab, cuman motor saya pernah rusak lampunya gara-gara tegangan 15 volt, lampu LED motor loh. Itu juga dengan catatan kan, tidak bisa apple to apple lah. Bicara hal seperti ini tidak bisa apple to apple ya. Bahkan sekalipun dengan unit yang sama persis, unit kembar sama persis, traffic pemakaian sama persis, tidak bisa apple to apple ya teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu dari saya tadi. Untuk load testnya saya tidak ngetes ya teman-teman ya. Saya pikir dengan tegangan input dari alternator nginputkan ke aki segini, saya kira udah cukup lah ya. Mobil ini juga kemarin saya sempat ngelirik ke dalam tanpa beban kelistrikan yang aneh-aneh lah. Katakan audio yang di-upgrade, katakan lampu yang di-upgrade. Mobil ini sepertinya tidak. Paling mudah saya lihat di sini, lampu utama masih lampu halogen. Bahkan fog lamp masih bentuk plastik bulat, belum dipasang fog lamp. Jadi saya tidak ngetes load ya, tidak ngetes beban ya teman-teman ya. Saya kira cukuplah. Dan yang menjadi catatan bersama, catatan saya pribadi sebagai kreator dan pengunggah video di channel saya, video ini tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mematahkan pendapat dari pihak manapun. Video yang saya buat, keterangan yang saya buat, angka-angka yang saya tampilkan di frame video ini tidak bersifat final dan mengikat ya. Saya tidak menggurui, saya cuman lebih ke sini, saya cuman pengen bikin kenangan gitu loh. Saya pernah tangani mobil ini, saya rekam